Baik, selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya di acara webinar hari ini ya dengan tema agar anak patuh gini caranya gitu ya. Banyak yang mendaftar, saya harap tidak banyak yang gagal ikut karena lupa atau karena mungkin ada kesibukan lain. Ya, saya harap semuanya bisa join hari ini untuk mendengarkan sharing. Saya bilangnya selalu kalau seminar tuh saya sharing ya, bukan saya bagi-bagi, bukan saya ceramah, bukan saya menggurui, tapi mungkin sekadar sharing berdasarkan ilmu yang saya tahu dan juga berdasarkan pengalaman saya mengasuh dua orang anak dan juga berdasarkan pengalaman saya menangani beberapa klien. Ya, saya ucapkan selamat malam sekali lagi, selamat bergabung. Ya, saya akan share materinya. Hari ini saya buat ringan tapi padat ya. Semoga Bapak dan Ibu setelah ikut acara seminar ini sedikit punya bayangan atau banyak punya bayangan tentang bagaimana sih sebetulnya caranya supaya anak mau patuh dengan perkataan kita ini. Ini bukan teori, artinya kalau misalnya memang dipraktekkan, apa yang saya sampaikan kalau memang dipraktekkan dengan baik, itu eh, pasti efektif, begitu ya. Tapi kalau tidak dipraktekkan, nah itu yang repot. Saya pribadi, meskipun saya paham sekali tentang pengetahuan ini, meskipun saya paham sekali tentang teori-teorinya, begitu ya, kadang-kadang lost nggak di rumah? Lost. Gitu. Kenapa bisa lost? Nah, nanti saya jelaskan. Kenapa sih banyak orang tua yang bilang, saya udah tahu Bu teorinya, saya udah tahu Bu ilmunya, tapi pada akhirnya tetap aja di rumah mengancam, menghukum, ada yang mungkin bahkan memukul, mencubit ya. Syukur-syukur saya sampai sekarang sih saya tidak pernah memukul dan mencubit anak saya begitu ya. Jadi mentok-mentok saya berteriak ya. Jadi kita nanti juga akan membahas bersama kenapa sih kok saya udah tahu teorinya tapi tetap aja saya lakukan di rumah dan tetap saja anak saya pada akhirnya tidak mau patuh begitu ya. Tidak berlama-lama, saya langsung saja. Saya mau ajukan pertanyaan sebelum kita memulai materi ini. Saya mau ajukan pertanyaan. Ada 4 pertanyaan nanti. Pertanyaan yang pertama, ya. Kelas ini saya pengennya aktif, begitu ya. Webinar hari ini saya maunya aktif. Jadi nanti siap-siap aja Bapak Ibu yang ada di sini. Saya akan minta unmute. Saya tunjuk acak untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Ya. Mengapa anak Anda harus patuh pada perintah Anda? Nah, ini saya akan asal tunjuk ya. Yang saya suruh unmute harus bisa menjawab. Saya cari yang anaknya usianya agak-agak besar, yang kira-kira sukanya bantah, nggak menurut. Saya coba. Ibu atau Bapak LL mungkin boleh di-unmute. Ya, Bu. Ibu atau Bapak LL? Ya, Bu. Ibu atau Bapak ini? Ibu. Ibu ya, Bu, kenapa sih anak harus patuh sama perintah kita? Ya, ngikutin ini ya, maksudnya biasanya saya maksudnya meminta dia melakukan ya kewajibannya gitu. Jadi dia harus patuh karena itu sudah kewajibannya, betul? Iya, sudah ada tugas memang yang harus dia lakukan gitu. Sudah kewajibannya dan itu memang harus dia lakukan. Oke, Bu. Thank you ya, Bu. Ya. Nah, saya mau nunjuk satu orang lagi deh. Nah, saya mute dulu Bu LL. Saya mau ke Bu DN atau Bapak DN ini. 11 tahun dan 7 tahun. Pasti ini di rumahnya rame ini kalau dikasih perintah ini. Ya, selamat Boleh malam di-unmute Ibu. mungkin? Ya, sudah. Oke. Oh, Ibu nih. Ya. Ya, Bu. Mau tanya, Bu, kenapa anak masih patuh sama perintah kita? Aduh, gimana? Karena sebenarnya juga saya maksudnya nggak mesti
Kalau saya lebih kayak apa ya, menerapkan ya kita lebih ada yang harus dia patuhi dengan rules yang udah kita sepakati gitu ya. Tapi kalau kira-kira ada saatnya berargumen ya saya juga siap dengan itu gitu loh. Jadi maksudnya dikala dia nggak terima, ya nggak selalu harus gitu loh, Bu. Oke. Kalau di sini kan maksudnya dibilang harus gitu kan, maksudnya kalau saya lebih nggak beberapa hal, ada beberapa hal yang misalnya memang masih bisa kita diskusikan, ya saya lebih memilih itu gitu. Ada nggak hal-hal yang tapi kalau kita sudah membuat rules, kita udah sepakati bersama, namun dia nggak patuhi, nah iya paling itu ya. Nah, kenapa tuh kalau udah disepakati bersama dia harus patuh? Kenapa kalau sudah disepakati harus patuh begitu ya tadi ya, Bu? Iya. Kenapa? Betul. Pertanyaannya seperti itu. Iya. Iya. Karena udah kita bicarakan dan udah didiskusikan gitu ya dia harus menepati apa yang sudah dibuat gitu. Kalau misalnya dia tidak menepati, ya berarti dia harus terima konsekuensinya kalau dia nggak patuh gitu. Oke, karena kan sudah sepakat, jadi harus menepati sudah sepakat. Seperti menepati janji. Iya, betul. Thank you, Bu. Lebih seperti ke sana. Pasti ya, sama-sama. Wah, rame banget. Thank you, Bu. Ya, sekarang saya maju ke pertanyaan yang kedua. Ya, masing-masing dari Anda pasti tadi sudah punya jawaban sendiri-sendiri. Kenapa sih anak Anda itu harus patuh? Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Memangnya apa sih yang bisa terjadi kalau dia tidak patuh? Nah, saya mau asal tunjuk lagi nih ya. Memangnya apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita kalau dia tidak patuh? Coba Ibu atau Bapak Dave L4. Anaknya 4 tahun nih. Coba saya mau tahu. Apa sih menurut Anda yang akan terjadi kalau dia tidak patuh? Ini Ibu atau Bapak? Ibu. Ibu. Banyak ibunya nih. Ya, nggak apa-apa. Bapaknya juga mendengarkan sini. Kenapa? Apa yang akan terjadi sih kalau dia nggak patuh? Kalau dia nggak patuh ya dianya kesel gitu. Kitanya kesel. Kalau orang tuanya kesel, ya kitanya kesel. Kayak makan nasi sendiri gitu. Kenapa ibunya kesel kalau dia tidak patuh? Iya, soalnya kita kan maunya dia jadi yang lebih baik gitu ya. Kita kan mau mengarahkan dia kan seperti itu. Tapi kalau dianya nggak nurut tuh gimana ya rasanya ya? Jadi kesel sendiri gitu. Merasa nanti anak jadi tidak baik begitu ya? Iya. Karena ada pemikiran kalau nggak patuh nih nanti ujung-ujungnya dia nanti jadi kurang baik. Terus ada nggak Bu rasa kesal karena kok dia tidak taat sama figur otoritas gitu? Kok dia tidak menghargai saya? Ada nggak rasa seperti itu? Iya, kadang sih saya kepikiran dia kok jadi nggak patuh ini apa karena sayanya terlalu lembek gitu, kurang keras gitu kayaknya deh sama dia. Ya mungkin orang tua lain yang dengar juga lagi ngangguk-ngangguk ini, kira-kira semuanya sama ya. Oke, makasih Bu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Oleh Ibu Dev tadi udah dijawab 2 ya. Nah, pertanyaan yang ketiga. Nah, ini biasanya apa aja yang Anda lakukan jika anak tidak patuh? Saya akan tunjuk 3 orang. Saya mau jawaban yang variatif. Ya, apa yang Anda lakukan ketika anak tidak patuh? Nah, saya akan mulai dari yang usianya 20 bulan nih. Ya, Ibu F usianya 20 bulan, anaknya perempuan. Apa yang Ibu lakukan ketika anak tidak patuh, Bu? Halo, Bu. Ya, malam. Saya biasanya, ya halo, malam. Gimana? Yang dilakukan apa? Biasanya saya agak sedikit membentak ya. Maksudnya kayak bilang, panggil namanya, terus panggil. Pertama ditegur dulu, sampai mungkin 2-3 kali begitu. Kalau masih dilakukan, baru mulai agak keras suaranya mulai agak keras.
Sorry ya. Jawab sama Sorry. anaknya juga ya. Ya. Gak apa-apa, Bu. Semua memaklumi, semua punya anak di sini ya. Oke. Iya. Ditegur 2-3 kali, kemudian mulai agak meningkat suaranya, volumenya, intonasinya mulai meninggi, sampai akhirnya dibentak ya. Oke, ada nggak Bu memukul atau mencubit? Ada? Memukul enggak sih ya. Cuman paling agak suaranya agak keras begitu. Soalnya saya pikir dia masih kecil juga ya. Mungkin saya pukul juga dia juga enggak mengerti. Terima kasih Bu. Ya, saya akan lanjut ke ibu yang lain ya, yang anaknya sudah lebih besar, sekitar 3 tahun. Ibu atau Bapak JIT mungkin bisa di-unmute. Apa yang Anda lakukan ketika anak tidak patuh? Ibu atau Bapak ini? Ibu. Saya jadi Bapak ya. Tolong ya Bapak-Bapak angkat tangan. Biar lebih seru. Ya Bu, apa yang dilakukan Bu? Anaknya 3 tahun nih, pasti banyak nono, mama nono gitu ya. Apa yang dilakukan waktu dia tidak patuh? Kalau nggak patuh biasa dikasih pilihan sih. Jadi misalkan kalau nggak mau mandi gitu, jadi kalau misal mau mandi atau nggak main gitu. Tapi kalau misalkan kadang-kadang yang udah urgent banget sih, ya bisa kasih time out juga gitu. Time out, ini menarik kata-kata time out ya. Nanti kita bahas sedikit soal time out. Oke, makasih ya Bu. Oke, berikutnya satu orang lagi yang sudah lebih besar. Ada tidak Bapak dan Ibu di sini yang anaknya mungkin sudah SD kelas 5, selain Ibu DN tadi ya, yang mungkin udah agak lebih besar, di atas 6 tahun, boleh mungkin langsung di-unmute aja. Saya mau dengar pendapatnya, apa yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak ini, karena masih banyak yang belum ganti usia anaknya. Namanya belum di-rename. Nggak ada, kalau nggak ada saya tunjuk lagi ini. Bu, siapa ya ini ya? Ini kayaknya bapak-bapak. Wandisu ini, boleh? Boleh di-unmute Pak? Harusnya Bapak nih, jangan Ibu juga. Ya, Pak Wandisu. Oke, tidak merespon. Mungkin saya coba ke ini Tirta Dharma, Bapak atau Ibu? Bapak ini. Oh, Bapak. Aduh, senang banget ada Bapak-bapak ikut webinar parenting, Pak. Salut, salut. Ya, gimana Pak? Apa yang dilakukan ketika anak tidak patuh? Kalau saya pribadi sebagai papa, biasanya yang saya lakukan ya teguran. Tapi kalau teguran tidak berhasil, ya biasanya kalau sampai misalkan tidak patuh karena dia mungkin istilahnya, jadi kalau kakaknya memukul adiknya, ya biasanya sih saya sampai pukul, tapi bukan pukul keras, tapi cuma ceples gitu, ceples saja sih. Gitu. Ataupun kadang biasanya saya, karena saya suka nonton Super Nanny, jadi saya taruh dia di corner gitu loh. Jadi kayak naughty corner. Ya. Iya. Oke. Oke, makasih ya Pak. Terima kasih. Ikut sampai akhir ya Pak. Oke. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Apakah cara itu berhasil sementara atau seterusnya? Nah, ini saya tidak akan meng-unmute, tapi saya mau Bapak dan Ibu yang metode tadi semua, yang Bapak Ibu sebutkan tadi di nomor 3, pasti Bapak Ibu nyebut lah di dalam, meskipun tidak saya unmute ya, metode-metode yang Anda gunakan di nomor 3 itu, apakah cara itu berhasil sementara atau berhasil sampai dengan sekarang? Kalau berhasil sampai dengan sekarang, saya mau Anda raise hand. Saya mau tanya-tanya. Tapi kalau cuma berhasil sementara, maksudnya sementara apa sih? Besoknya mesti ditegur lagi, besoknya mesti ditegur lagi dengan cara yang sama, atau bahkan mungkin dengan cara yang lebih keras, itu yang saya sebut dengan sementara. Tapi kalau berhasil sehingga seterusnya, berarti sekarang perilaku yang Anda tadi pikirkan, yang Anda berikan hukuman atau berikan apapun itu di nomor 3, berarti sudah mulai hilang nih perilaku. Ada tidak yang berhasil? Kalau ada, raise hand. Oke, semua tidak ada yang raise hand, artinya udah betul ya. Udah betul Anda ikut kelas ini, berarti Anda harus mencari cara baru supaya anak Anda lebih patuh lagi dibanding sebelumnya. Ya, oke. Nah,
sebelum masuk ke pembahasan tentang bagaimana sih sebetulnya caranya kita bisa membuat anak patuh ya. Saya mau jelaskan bahwa ada perbedaan. Ketika Anda mendisiplinkan anak atau ketika Anda melakukan sesuatu yang bagi Anda tujuannya adalah untuk membuat anak lebih patuh, untuk membuat anak perilakunya lebih baik, begitu ya. Nah, Anda mungkin berpikir bahwa itu saya sedang mendidik anak saya atau saya sedang mendisiplinkan anak saya. Tunggu sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi yang Anda pikir bahwa itu adalah mendisiplinkan, tapi ternyata jangan-jangan itu adalah bentuk hukuman. Karena sebetulnya disiplin dengan menghukum itu dua hal yang berbeda. Apa bedanya? Ya, kalau Anda katakan bahwa Anda sedang mendisiplin ya untuk mensimpelkan pemahaman Anda sedang membantu anak Anda untuk memahami masalah yang terjadi atau memahami kesalahannya dia, supaya berikutnya ketika dia melakukan kesalahan yang sama, dia bisa tahu jalan keluarnya apa. Ya, sedangkan kalau menghukum artinya Anda sedang menumbuhkan di dalam diri anak yang membuat masalah itu, Anda sedang menumbuhkan bahwa dia harus sadar bahwa dia ini melakukan kesalahan. Dia ini harus merasa tidak enak karena kesalahan yang dia lakukan supaya dia kapok. Nah, biasanya kalau Anda hanya sampai di titik supaya dia kapok, efeknya adalah anak cuma tidak akan melakukannya lagi kalau tidak ada Anda, ya. Atau di berikutnya anak akan menutupi kesalahannya dari Anda. Ya. Paham ya? Ketika Anda targetnya tujuannya adalah membuat dia kapok, ya biasanya Anda lakukan itu bentuknya sifatnya hukuman, sehingga anak hanya mendefinisikan kesalahan ini, oh ini good dan bad, ya. Dan dia akan menghindari untuk melakukan kesalahan itu, dia akan menghindari untuk jadi anak yang tidak patuh hanya ketika ada Anda. Tapi kalau tidak ada Anda, dia akan lain. Ya, biasanya ngefek nggak? Ngefek jangka pendek. Maka tadi saya bilang, sekarang berhasil, tapi besok derajatnya Anda lakukan itu harus lebih lagi, dan lebih lagi. Sedangkan kalau Anda katakan Anda sedang mendisiplinkan, berarti Anda sedang menumbuhkan sesuatu motivasi di dalam dirinya, ya, supaya dia sadar, oh salahnya saya di sini, penyebab salahnya saya apa, berikutnya saya harus apa. Tanpa ada rasa, saya ini bad ya tadi ya, udah lakukan yang ini, bukan. Tapi, tadi tuh salahnya saya di sini loh. Behavior saya yang salah, bukan sayanya yang anak bad, tapi behaviornya yang bad. Ya, singkatnya, simpelnya, dengan bahasa yang sederhana, bahwa Anda harus ingat, tugas Anda sebagai orang tua itu bukan ngatur anak supaya patuh sama aturannya Anda. Ya, saya ulangi, tugas Anda sebagai orang tua bukan yang ngatur supaya anak patuh sama apa yang Anda aturkan. Bukan patuh sama perkataan Anda. Ya, tapi supaya anak bisa berperilaku sesuai dengan aturan. Jadi aturannya kan nggak mesti dari kita, dari orang tua. Tidak ada orang tua, misalnya di rumah hanya dengan pembantunya, di rumah hanya dengan kakeknya. Kalau aturannya jam sebelum makan siang tidak makan es krim, begitu, ya dia akan ikutin aturannya, bukan karena ada Andanya. Ya, jadi sebenarnya tugas Anda cuman apa? Nggak cuman ya, ini berat juga. Menjelaskan aturannya sampai anak paham, kemudian mencontohkan bagaimana cara berperilakunya yang sesuai dengan aturan yang ada. Ya, aturan ini sifatnya kesepakatan orang tua dengan anak. Dan kemudian mengingatkan saat anak lupa aturannya apa. Di sini tidak ada orang tua, tugas orang tua adalah menghukum atau membuat anak merasa dirinya bersalah. Tidak ada. Tapi tugasnya hanya menjelaskan, ini loh nak rules-nya. Ini loh nak cara melakukan rules-nya. Ketika dia lupa, nak ingat aturannya ini. Ini yang harusnya kamu lakukan. Ya.
Gampang-gampang susah loh, meskipun saya juga tahu sometimes I lose. Ya, sometimes I lose, tapi seringnya tidak. Nah, saya mau Anda juga belajar, terus belajar supaya yang sometimes-nya ini aja yang lose. Seminggu dua kali aja lose-nya. Yang 5 hari jangan lose. Atau dalam sehari 2 jam aja lose-nya. Yang 18 jam bersama anak tidak lose, begitu misalnya. Ya, oke. Nah, jadi kalau Anda sudah tahu seperti itu, ya, inilah saat yang mengganti pertanyaan. Jadi salah judulnya. Bagaimana caranya agar anak saya mau patuh? Itu salah. Itu judul pancingan aja supaya Anda ikut seminar. Ya, ganti pertanyaan Anda dengan bagaimana caranya agar anak saya bisa melakukan apa yang saya perintahkan dengan cara yang benar. Kalau Anda sudah ganti pertanyaan di benak Anda dengan pertanyaan tersebut, maka jawabannya nanti Anda akan pikirkan, oh, how to train my kids. Bagaimana caranya melatih. Ya, bukan bagaimana caranya membuat dia merasa bersalah. Ya. Oke. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa yang betul adalah mendisiplinkan, bukan menghukum. Ya, nanti saya akan jelaskan sedikit soal time out. Time out itu tidak masuk di dalam teknik pendisiplinan yang positif, gitu ya. Nah, ada 3 tahap yang harus Anda lewati untuk Anda bisa mendisiplinkan anak. Ya, tahap yang pertama adalah tahap Anda harus siap dulu. Kenapa saya katakan siap? Tadi waktu saya ajukan pertanyaan, beberapa orang tua tersirat bahwa ketika anaknya tidak patuh, ya, mereka merasa kesal. Mereka merasa bahwa, waduh, ini bakalan menjadi buruk ini. Kemudian mereka merasa tidak dihargai mungkin. Ada beberapa orang tua juga ketika anaknya tidak patuh merasa, kok jadi emosinya orang tua dulu yang muncul. Ya, nah ini biasanya terjadi ketika orang tua sedang stres, sedang capek, lelah secara fisik, lelah secara emosional, begitu ya. Ini biasanya yang membuat orang tua sulit untuk bisa nyampe ke tahap pendisiplinan. Biasanya yang dilakukan kepada anak adalah perilaku-perilaku yang disebabkan karena Anda mau melampiaskan atau mengeluarkan emosi yang Anda rasakan. Contoh, ketika Anda bilang, paling gampang deh sekarang sekolah online. Yuk kita kerjain PR-nya. Udah mau dikumpul nanti malam. Aduh, nggak mau, males. Aku mau main dulu. Begitu ya. Nah, biasanya yang muncul pertama kali di perasaannya orang tua adalah, waduh, gawat nih, bisa-bisa telat ngumpul ini. Orang tua panik duluan. Ya. Oke. Mungkin untuk peserta bisa automatically mute ya, supaya peserta lain juga bisa konsen. Ya, jadi biasanya yang muncul emosinya orang tua dulu nih. Orang tua merasa takut, orang tua merasa was-was, orang tua merasa marah, orang tua merasa khawatir, dan lain sebagainya, sehingga yang keluar adalah reaksi emosi Anda, bukan teknik disiplin yang tepat. Gitu. Ya. Oke, kemudian tahap yang kedua, bukan dulu bagaimana teknik mengatur anaknya, bukan. Tapi Anda dengarkan dulu, pahami dulu si anak. Baru kemudian Anda bisa nyampe ke tahap ketiga, baru mereka bisa memahami Anda. Ini gimana sih Bu, maksudnya kok saya tambah bingung? Ya, tenang, akan saya jelaskan one by one, step by step. Ya, oke. Anda sudah diminta untuk menyiapkan kertas dan ballpoint ya. Jadi nanti kita akan ada beberapa activity menggunakan kertas dan ballpoint supaya Anda lebih memahami step by step dari teknik pendisiplinan. Yang pertama, mengapa harus menyiapkan diri Anda? Saya mau bertanya, adakah di antara Anda yang saat ini sedang mengalami masalah yang berat, atau yang tadi pagi baru aja mengalami stres atau masalah yang cukup menguras emosi? Kalau ada, boleh angkat tangannya, kita mau role play sedikit. Ya. Ada nggak? Baru aja nih tadi pagi nih. Kalau saya barusan tadi pagi saya lagi capek, nggak enak badan, perutnya nggak enak, terus kemudian anak bertingkah. Itu saya banget tuh tadi pagi. Anda ada nggak yang juga
mengalami hal yang sama bahwa hari ini kok lagi hektik, atau hari ini saya lagi nggak enak badan Bu, atau hari ini saya lagi kayaknya stres, ada nggak? Yuk, kalau Anda tidak aktif nanti saya tunjuk. Ada? Ada nggak? Kalau nggak ada, saya minta tolong mungkin Anda memang tidak mengalami hari yang berat, tapi mungkin Anda bersedia menjadi volunteer. Ada, bisa angkat tangannya atau bisa langsung unmute. Enggak, kok nggak diapa-apain kok. Oke, Bu DN ya. Yuk, kita main yuk, Bu. Main. Ayo, Kita Bu. main ya, Bu ya. Ya. Biar seru harus ada yang mau ya. Iya, iya. Nah, Baik. Ya, bayangkan dalam bulan ini deh. Dalam bulan ini mungkin ada ya. hari-hari di mana Ibu sedang hektik berat begitu ya. Enggak hari ini, mungkin ada hari-hari di mana Ibu sedang hektik berat. Oke. Ya. Nah, Ibu bayangin Ibu jadi mamahnya, saya ini sekarang jadi anaknya ya, Bu ya. Oke. Apa kira-kira yang Ibu inginkan untuk anak patuhi dalam waktu dekat? Dalam waktu malam ini atau besok mungkin? Jam tidur kah? Jam belajar kah? Jam belajar. Jam belajar ya. Kebetulan mau ujian. Jam berapa, Bu? Jam belajar. Ujian. Umur berapa nih ya? Sorry. Yang mana? Yang 11 tahun atau yang 7 tahun? 7. Yang 7 tahun. 7 ya. Oke. Acting saya kan harus maksimal soalnya. Iya. Ya. Jadi anak yang 7 tahun ya. Saya akan jadi anak 7 tahun laki-laki yang mamanya nyuruh belajar. Belajar apa ini? Math. Misalnya ya. Belajar matematika. Dan biasanya dia suka apa nggak suka? Dia suka apa nggak suka math? Tergantung banyak sedikitnya pelajarannya. Susah gampangnya. Oke. Yang dalam waktu dekat, banyak atau sedikit? Banyak ini. Dalam waktu dekat banyak. Oke. Bu, yuk ajak saya, Bu. Ajak saya. Ceritanya Ibu lagi hektik, ajak saya belajar. Biasanya ngajaknya gimana? Yuk, udah waktunya belajar nih, belajar yuk gitu. Udah jam belajar masih nih. Mau main. Gak mau, aku masih mau main. Mainku belum selesai. Nanti aja deh. Tapi kan ini udah jam belajarnya. Tadi kan kita udah sepakat jam 7 waktu belajar. Nanti aja Mama, 1 jam lagi. Pasti selesai, 1 jam lagi aja. Aku masih mau main. Nggak bisa, ini banyak bahan pelajarannya. Jam 7 kan tadi kita udah janji mulai belajar. Nanti selesainya sampai lama loh. Aku nggak janji. Nggak bisa. Tadi kita sudah janji ya, udah sepakat. Jam 7 kan mulai belajar. Jam 7 udah selesai dong mainnya. Tapi aku masih belum selesai. Diperpanjang 5 menit lagi, setelah itu selesai mainnya ya. Aku nggak mau. Mainnya 5 menit lagi aja ya. Enggak mau. Aku nggak mau matematika, nggak mau. Nanti aja, Mama, nanti. Is it what happened, Bu? Anaknya seberat saya nggak itu? Aku seperti, nah, saya mau tanya, Bu. Saya mau tanya, apa perasaan yang Ibu rasakan tadi waktu pertama kali dia bilang nggak mau? Apa yang Ibu rasakan? Rasanya gimana ya? Kayak, mikirin caranya lagi gimana supaya mau gitu, nyari berpikir lagi pakai cara apa nih gitu. Oke. Ada rasa marah, khawatir, sedikit khawatir karena nguber waktu kan. Biasanya sih saya kalau udah jam 7 terus dia nggak mau, banyak segala macam tuh udah mulai. Karena jam 9 udah mulai harus tidur. Jadi ada nggak terbersit? Cepat udah langsung begitu. Ada nggak terbersit di pikiran Ibu? Terbersit nggak? Waduh, ini pasti anak ini bakalan ngeyel dan belajarnya pasti nggak selesai, nilainya pasti jelek. Pikiran udah kemana-mana. Nggak sampai ke nilai jelek sih, cuman pikirannya pasti nanti akan jam tidurnya jadi lama, susah, jadi akan mempengaruhi besoknya moodnya gitu kalau dia kurang tidur gitu.
Jadi Bad udah mood, banyak bisa pikiran-pikiran. besoknya. Cemasnya ibunya udah kemana-mana ya? Cemasnya ya buat sampai besok aja sih maksudnya. Ini udah mesti udah karena berburu dengan waktu aja sih, cemas. Aduh, tadi siang nggak tidur siang, itu gitu kan. Ini jam segini sampai malam tidurnya. Waduh, besok harus sekolah bangun pagi-pagi, dia mesti ujian. Waduh, udah ke situ gitu. Lebih ke situ sih mikirinnya. Biar boleh saya Makanya tebak, ibu tipikal yang kalau boleh saya tebak, ibu tipikal yang kalau cemas itu banyak bicara atau banyak keluar, curhat keluar. Iya, iya betul. Iya. Makin ngomong. Yang tadi terjadi, yang saya tangkap adalah karena ibunya cemas, udah banyak pikiran, waduh nanti bisa begini, bisa begini, bisa begini. Akhirnya ibu banyak sekali bicara ke anak, ya. Ibu serang anak, bukan serang, jadi ibu terus utarakan banyak hal ke anak. Akhirnya terjadilah adegan tawar-menawar seperti di pasar begitu ya. Anaknya bilang begini, mamanya nyambut lagi, anaknya begini, nyambut lagi, terus saut-sautan begitu ya. Dan biasanya saut-sautan seperti ini itu memancing emosi kedua belah pihak. Ya. Biasanya akhirnya itu. Nah, ini kalau sudah seperti ini pasti nggak akan bisa nyampe ke step 3. Ya. Oke, that's why di tahap yang satu saya bilang prepare yourself. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa mengajar atau melatih anak-anak ketika kita sedang dalam kondisi emosi yang tidak baik, artinya itu tidak sedang tenang. Tadi ibu tidak tenang karena ada kecemasan-kecemasan. Ya, takut begini, cemas begini, khawatir begini. Jadi keluarnya adalah wujud-wujud cemas. Ibu sedang mengekspresikan kecemasannya ibu itu ke anak. Tanpa kita sadari ya. Nah, sampai sini semuanya ya betul, tanpa disadari ya. Oke, terima kasih ya Bu DN ya. Nanti kalau nggak ada yang mau lagi, kayaknya saya main sama ibu lagi biar seru. Siap. Ya, oke. Nah, yang lain kebayang ya maksud saya. Jadi, why kita harus prepare ourselves first? Karena ketika Anda tidak prepare, Anda menjadi tidak calming down, jadi Anda tidak bisa berpikir lebih logis, tidak bisa berpikir lebih jernih untuk mencari tahu anak saya ini sebenarnya maunya apa, dan saya harus apa. Jadi cuman terus aja saut-sautan begitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kenapa sih harus listen to them dulu? Baru kemudian kita bisa memasukkan teknik disiplin. Kenapa ya? Nah, saya sudah minta Anda untuk menyiapkan kertas dan ballpoint, ya. Kalau Anda, ini saya stop share dulu. Oke. Saya share whiteboard. Di kertas Anda, saya minta Anda menggambar 2 buah tangga, bukan tangga ya, seperti ular tangga seperti ini. Ini agak jelek gambarnya karena di layar ya. Satu persegi panjang ini diisi 10 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 begini ya. Pokoknya dibuat 10 kotak. Ini gambar saya agak jelek. Jadi masing-masing ada 10 kotak. Anda tuliskan di sini saya di bagian atas. Nggak usah bagus-bagus, Bapak Ibu, jelek-jelek aja kayak saya juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian Anda bisa menggambar orang kecil aja di sini, di kotak dari atas, 1, 2, 3, 4, 5, posisinya di sini. Ya. Dikasih gambar orang kecil aja. Oke. Ya. Saya kira sudah, bareng-bareng dengan saya, Anda sudah menggambar. Nah, saya akan mengucapkan beberapa kalimat, ya, 5 buah, nggak sampai 5, ada 3 buah aja, 3 buah kalimat. Saya minta Anda, ketika Anda mendengar kalimat saya, ya, Anda harus tentukan kalau Anda, oke, panitia boleh bantu di mute ya, pesertanya. Oke, ketika saya mengucapkan satu kalimat, saya minta Anda membuat tanda panah di sebelah sini, yang sebelah kiri ya. Ketika Anda mendengar kalimat saya itu, Anda jadi mau mendekat kepada saya,
atau menjauh dari saya? Bisa dipahami ya? Kalau nggak bisa dipahami, boleh langsung unmute. Bu, maksudnya gimana? Saya bingung. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, saya akan ucapkan 3 buah kalimat. Anda tolong menggambar tanda panah. Ketika Anda mendengar kalimat saya, Anda jadi mau mendekat kepada saya atau menjauh dari saya. Oke? Ya, bisa dipahami ya, karena tidak ada yang bertanya. Oke. Saya akan sebutkan kalimat yang pertama. Kenapa sih kamu sudah dikasih tahu makannya duduk aja, kok masih jalan-jalan terus? Silakan ditentukan Anda mau menjauhi saya atau mendekati saya. Sekarang kalimat yang kedua. Seandainya tadi Anda bilang Anda mau mendekati saya, berarti ketika Anda mendengar kalimat yang berikutnya, Anda mulainya dari sini ya. Jangan mulai dari sini lagi. Anda mulai dari yang terakhir Anda ada di mana. Ya. Kalau Anda tadi menjauhi saya, begini, berarti nanti Anda mulainya lagi sekarang dari sini. Kalau menjauhi naik apa turun ya? Kalau menjauhi turun, betul. Oh, kalau menjauhi turun. Karena sayanya posisinya di sini, ya. Oh, oke. Menjauhi sayanya kan di sini. Oke, makasih. Siap, kalimat yang kedua ya. Kalimat yang kedua adalah, nanti kalau nggak ngerjain PR, Mama laporin loh ya sama Miss, kalau kamu nggak mau ngerjain PR, kamu males. Anda mau mendekati saya atau Anda mau menjauhi saya? Oke, yang ketiga, yang terakhir, ya, ini biasanya kasus yang paling sering adalah mau tidur. Kalau nggak mau tidur, Mama tinggalin loh ya. Lampunya Mama matiin, kamu Mama tinggalin di kamar sendirian. Mama udah capek. Oke, ya. Sekarang saya mau tanya, adakah di antara Anda semua yang mendengarkan kata-kata saya tadi, itu posisinya ada di sini, tanda panahnya? Kalau ada silakan angkat tangan. Nggak ada ya, ternyata. Oke, sekarang saya akan sebutkan 3 kalimat kedua. Saya minta Anda tuliskan di tangga yang sebelah sini. Sama seperti tadi, kalau Anda mau mendekati saya, Anda silahkan menggambar tanda panahnya ke atas, tapi kalau Anda mau menjauhi saya, Anda gambar tanda panahnya ke bawah. Ya. Yang pertama adalah, kamu lagi males kerjain PR ya? Apa yang bikin males? Coba tunjukin Mama, soal yang mana yang bikin males? Anda mau mendekat atau menjauhi saya? Silakan digambar. Yang kedua, masih kenyang ya? Belum mau makan? Coba lihat di meja makan. Di antara semua makanan ini, mana yang paling menurut kamu paling enak? Anda mau mendekati saya atau menjauhi saya? Terakhir, yang ketiga, PR-nya kan dikumpul malam ini. Kalau kamu tidak selesai, kita mau ngomong apa ya sama gurunya? Coba ajarin Mama yuk. Kita mau jelasin apa sama gurunya. Saya mau tanya sekarang, ada tidak di antara Anda yang tanda panahnya ada di daerah sini? Boleh angkat tangannya. Yang setelah, ya, oke. Ada 1, 2, 3, 4, ya. Semuanya mengangkat tangan, ya. Oke, syukur. Hampir semuanya mengangkat tangan, syukur. Berarti Anda sudah mulai memahami, ya, maksud saya bahwa, sebentar, saya share screen dulu, bahwa tahap kedua adalah Anda harus listen to them atau mendengarkan mereka dulu, artinya Anda coba mengorek apa sih sebenarnya mau mereka sampaikan dari perilaku mereka yang tidak patuh itu. Dengan begitu anak akan jadi mendekat ke kita.
Jadi ibaratnya kita tarik dulu, kita pancing dulu, seperti ikan yang mau kita pancing itu, kita kasih ulat dulu, kita buat nyaman dulu, mereka mendekati kita, baru kan kita bisa kasih teknik disiplinnya. Ya. Tapi ketika Anda lakukan seperti yang di sebelah kiri tadi, dia akan menjauhi Anda, membangun tembok dengan Anda. Bisa nggak seseorang belajar atau berlatih dengan baik ketika ia merasa tidak nyaman, tidak suka, tidak dianggap, tidak dipercaya, tidak dihargai, itu semua yang saya lakukan tadi di tangga nomor yang sebelah kiri. Jadi kebayang ya, kenapa sih harus listen to them dulu, baru bisa membuat mereka patuh. Ya. Dan kenapa harus Anda prepare yourself dulu? Karena kalau Anda tidak tenang, tidak mungkin Anda bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Oke. Berikutnya, yuk, let's make them listen. Yuk, kita mau praktek, saya minta 2 orang, ya. 2 orang, yang satu tadi ibu siapa? Ibu, kalau saya lupa. Ibu siapa ya tadi ya, yang main sama saya, Bu DN ya? Bu DN lagi Bu, main yuk. Satu lagi ada yang mau volunteer? Ada yang mau volunteer? Satu lagi, 1 orang? Mungkin Pak Tirta mau coba Pak? Bisa di-unmute? Bu YR mungkin mau coba? Kawan lama ini Bu YR. Yuk, ada yang mau coba 2 orang? Boleh, Pak Tirta mau coba ya Pak? Oke. Lawan mainnya siapa? Mungkin Bu YR atau Bu yang tadi siapa? Bu DN? Atau yang lain boleh deh, bebas. Kalau nggak ada, mainnya sama saya dong. Ya udah, kita main aja ya Pak ya. Oke Pak. boleh. Sekarang saya akan jadi mama-mama yang menasehati, ya. Jadi orang tua yang menasehati, Bapak jadi anaknya, ya. Yang lain, peserta yang lain yang mendengarkan, Anda boleh bertindak sebagai anak juga, seperti Pak Tirta, ya. Pak Tirta, saya mau tanya, terakhir kali Bapak menasehati anak, case-nya apa Pak? Mainan tidak dirapikan gitu. Mainan tidak dirapikan, ya. Oke, mungkin sorry, biar lebih seru, Bapak masih ingat terakhir kali menasihati anak seperti apa? Waduh, ya Kira-kiranya ingat lah ya. Ya, kira-kiranya ingat lah ya. Nah, iya. Saya minta tolong satu peserta untuk jadi anaknya Pak Tirta. Ya, Anda nggak usah acting gimana-gimana, Anda cuma dengerin aja Pak Tirta menasihati Anda. Ya, Bu LL boleh dibantu saya? Ya Bu, unmute ya Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih Bu ya. Bantu ya, jadi anaknya Pak Tirta ya. Pak Tirta silahkan Anda menasehati anak Anda yang tidak mau membereskan mainan. Anak Anda ini ceritanya Bu LL ini Pak. Jadi ini saya menasehati ya maksudnya ya? Ya, Bapak Bapak ulang aja peristiwa yang lampau. Oke. Oke. Mainannya tolong dirapikan ya. Ini sudah waktunya untuk istirahat. Ya ingat ya, kalau mainan itu adalah berkat. Jadi berkat itu harus dijaga. Ya, jadi sekarang tolong rapikan mainannya. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Nah, Bu LL saya mau tanya, how do you feel? And what do you think? Enggak, Bu? ini ya. Gimana? Kalau Ibu jadi anaknya? Ya mau dirapiin. Mau dirapikan, Bu? Mau ya. Mau ya? Oke, Ya. bagus. Kalau yang lain, ada pendapat yang lain ketika mendengar Bapak seorang ayah mengatakan yang seperti ini, apakah ada pendapat yang lain? Boleh mungkin langsung di-unmute. Bapak anaknya usia berapa, Pak? Anak saya ada 4, jadi usianya itu 7, 5, dengan yang ini kembar baru masuk 4 tahun. Wah, luar biasa rame ya Pak rumahnya. Nah, Rame. yang dinasihati tadi yang usia berapa Pak? Itu yang paling gede. Jadi yang ada 7 macam-macam. tahun ya. Iya. Gitu. Oke, yang 7 tahun.
Oke. Iya. Yang lain, apakah ketika Anda menjadi anak berusia 7 tahun, mendengarkan nasihat Pak Tirta, lantas Anda langsung mau patuh membereskan mainan, atau ada yang lain? Kalau ada yang lain, boleh dikemukakan pendapatnya. Kalau nggak ada, saya mau tanya ke Pak Tirta. Pak, biasanya anak langsung patuh nggak, Pak? Kalau anak yang paling gede, dia biasanya sih patuh. Oke. Jadi ketika saya katakan seperti itu, biasanya dia patuh, gitu. Tapi kalau untuk anak yang di bawah, jadi adiknya lagi, anak yang tengah, itu biasanya ada dramanya, gitu. Ada dramanya. Usia berapa yang tengah tadi? 5 tahun ya, Pak ya? Iya, 5 tahun lebih sih, 5 tahun setengah lah mungkin ya, 5,5. Ketika kakaknya berusia 5 tahun, apakah kakaknya langsung patuh? Pada waktu itu mungkin yang pertama ini lebih patuh. Jadi di antara keempat anak saya ini anak kedua ini yang paling mungkin apa saya bilang perlu effort yang lebih gede sih untuk buat dia taat. Biasanya kalau saya untuk anak yang kedua dan yang ketiga biasanya ini biasanya saya bilang jadi seperti tadi, kemudian saya biasanya tambahkan ayo sekarang papa ikut bantu ya untuk rapikan gitu. Jadi saya juga ikut terjun. Tapi kalau anak yang pertama, bantu, iya. Biasanya kalau papanya bantu mereka mau jadinya ya. Mau, betul. Oke. Terima kasih Pak Tirta untuk share-nya. Nah, sekarang ada Pak Tirta juga melakukan time out tidak? Untuk case tertentu, iya. Kalau sampai dia misalkan ada yang memukul, ya itu biasanya sih saya lakukan, tapi sangat jarang. Gitu. Ya. Okay. Kadang anaknya sendiri yang keluar. Iya, makasih. Oke, iya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Maaf saya potong. Oke. Ya, saya mau membahas sedikit ya. Banyak anak yang tidak mempan dengan dinasehati. Jadi tadi kalau Pak Tirta bilang, iya Bu, yang pertama ngefek Bu, tapi yang kedua kok enggak ya? Gitu. Karena banyak anak yang tidak mempan dinasehati. Karena apa? Karena usia biasanya. Ya, nasihat itu biasanya tidak efektif untuk anak-anak berusia di bawah 8 tahun. Jadi kalau Anda pernah mampir ke channel YouTube-nya Positive Parenting Challenge, di sana dijelaskan kenapa anak usia 2-7 tahun tidak mempan untuk dinasehati, karena cara mereka berpikir itu masih sangat konkret. Nasihat yang kita berikan itu adanya di awang-awangnya mereka. Mereka tidak paham. Ya, itu sebabnya metode menasehati biasanya kalau Anda bisa pernah dengar istilah masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, sehingga Anda harus mengulang-ulang terus nasihatnya seperti radio rusak. Nah, itu yang terjadi ketika secara bahasa anak belum siap. Ya, saya analogikan seperti ini. Ketika Anda pergi ke Korea, ya, Anda diterangkan jalan menuju hotel di Korea, tapi kemampuan bahasa Korea Anda terbatas. Orang itu ngomong dengan bahasa Korea yang cukup panjang dan lancar. Kira-kira Anda nangkepnya paling sepotong-sepotong aja kan? Oh iya, pokoknya kayaknya dia tangannya nunjuk ke depan, kemudian ke kanan, saya coba aja dia tabrak depan lalu kanan. Itu yang terjadi pada anak-anak yang usianya di bawah 8 tahun yang Anda nasihati. Kelihatannya mereka kok kayaknya paham ya Bu, bisa ngulang statementnya kita. Betul, mereka bisa ngulang. Tapi waktu menjalankannya, sebetulnya mereka tuh seperti meraba-raba. Karena mereka tidak paham betul apa yang Anda sampaikan. Begitu. Nah, kemudian mengenai metode time out, nanti saya akan adakan seminar sendiri deh untuk time out ini ya. Ketika Anda men-time out anak, Anda harus bayangkan Anda sedang melakukan kesalahan, kemudian atasan Anda mengatakan kepada Anda untuk Anda merenungkan kesalahan Anda di dalam ruangan rapat, Anda diasingkan sendiri. Ya. Apakah Anda langsung bisa merenungkan? Oh iya ya, bos saya benar. Bos saya sayang sekali sama saya. Dia takut saya melakukan kesalahan. Atau Anda sakit hati dengan berpikir bahwa kok saya diasingkan di sini sih? Ini apa-apaan sih kok seperti ini sih? Anak yang diasingkan di time out, di pojokan seperti itu, seolah-olah
mereka merefleksikan kesalahannya, padahal belum tentu yang di dalamnya itu mereka paham alasan Anda melakukan time out tersebut. Jadi sebetulnya time out itu bukan metode yang efektif untuk mendisiplinkan anak, karena balik lagi tadi, kalau kita mau mendisiplinkan anak, kita mau anak itu tahu bahwa sebetulnya kesalahannya apa sih, next time dia harus apa sih, dan itu pasti akan anak dapatkan ketika Anda berikan penjelasan setelah metode time out-nya terjadi. Jadi sebetulnya kalau Anda katakan time out-nya efek kok Bu, yakin si time out-nya ini yang efek. Bukan penjelasan yang Anda berikan setelah time out-nya ini yang efek untuk mereka. Kalau penjelasannya ini yang efektif, kenapa time out-nya harus ada? Time out-nya ada karena Anda mau memberikan rasa bersalah yang ada di punishing tadi. Bukan di disciplining. Ya. Oke. Nah, 3 tahapan ini kalau Anda mau belajar lebih detail lagi, lebih terperinci lagi, sebetulnya dalam-dalamnya itu ada banyak. Ya, prepare yourself tadi. Kalau Anda lihat tadi Anda dengar ceritanya, saya ada rasa kecemasannya, saya ada ketakutannya. Iya, itu harus ditenangkan. Self care and self control di level 1, di step 1. Ya, kemudian bagaimana caranya memahami anak, mendengarkan apa yang mau anak sampaikan lewat perilakunya, itu semua ada di step yang kedua, segini banyaknya. Jadi kalau saya jelaskan 1 jam, jelas tidak cukup waktunya. Metode pendisiplinan pun ada beberapa. Tidak cukup hari ini. Jadi kalau Anda memang berencana mau belajar lengkap, silakan bergabung di Parental Coaching Online Class. Selama 4 sesi nanti itu diajarkan lengkap. Yang terdekat acaranya di bulan Oktober, itu mulai di tanggal 1 ini, sampai 9 Oktober masih siaran ulang yang sesi 1. Nanti pertemuan langsung dengan saya dan Coach Dr. Sylvia itu mulai tanggal 10 Oktober sampai dengan 31 Oktober, kalau Anda minat. Ya. Oke. Nah, sekarang saya mungkin karena waktunya terbatas, saya akan buka 1 saja pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang mungkin ada pertanyaan selama saya menjelaskan tadi. Boleh 1 orang? Silakan langsung di-unmute aja 1 orang. Gak ada? Syukur alhamdulillah, penjelasannya berarti sudah ini ya. Oh, ada ya? Ada tah? Ibu Deviana mau bertanya, Bu? Boleh. Saya mau tanya. Iya, silakan Bu Deviana ya. Kalau dari saya sih cukup paham ya tadi yang udah dijelaskan. Terima kasih Bu Maria. Cuman saya mau tanya gitu, saya ada kecemasan memang kalau anak saya tuh, saya udah coba menerapkan sistem seperti ini, pernah gitu ya, didengarkan ini, tapi dia akhirnya entah kenapa gitu, ya lama-lama malah dibuat jadi tawar-menawar gitu. Saya nggak mengerti juga sih, maksudnya anak ini cukup pintar, jadi anak saya tuh pintar banget. Dia tuh bisa melihat situasi, dia bisa usianya kan hampir 7 tahun ya. Jadi tadi sempat Bu Maria bilang, oh dia belum paham nih sebenarnya gitu, apakah benar? Soalnya memang betul kelihatannya tuh sebenarnya dia paham dan dia tuh sangat tinggi gitu daya nalarnya gitu. Jadi mungkin gimana ya cara, maksudnya saya bisa membedakan gitu, bisa tahu gitu bahwa dia tuh sebenarnya nih benar-benar tidak paham atau pura-pura tidak paham gitu. Bu, boleh diinikan sedikit contoh case-nya apa ya, Bu? Contoh peristiwanya yang terdekat. Biar saya bisa menjawab dengan lebih detail. Apa ya? Tes kedengeran nggak? Kedengeran, Bu? Tes yang terdekat. Cerita yang terdekat. Iya kayak tadi kayak permasalahan makan deh ya, anak saya tuh sangat susah sekali makan kan. Dan udah dijelaskan berkali-kali kenapa dia harus makan karbo, dia tidak mau makan karbonya gitu.
Lalu tidak mau. Lalu saya udah jelaskan, terus dia sudah, maksudnya, oh iya tahu, dia bilang iya ya penting ininya gitu. Tapi aku tuh udah suka loh, dia bilang aku nggak suka makan nasi. Akhirnya sudah saya coba untuk maksudnya mengganti karbonya dengan yang lain-lain, tapi dia tetap ternyata tidak dimakan juga karbonya gitu, dengan berbagai macam alasan tentunya. Gitu. Tapi jadi akhirnya kan sudah dijelaskan, sudah sepakat juga bahwa ya udah diganti karbonya, gini dia tetap akhirnya banyak alasan gitu. Yang Ibu lakukan ketika dia banyak alasan? Pertama sih saya masih mendengarkan alasan dia kenapa gitu. Oh ini enggak enaknya kenapa gini. Oh kurang asin misalnya apa-apa. Kasih kecap. Saya mencoba mengakomodir gitu apa yang dia mau gitu, yang dia butuhkan gitu. Tapi kok tetap banyak alasan gitu. Akhirnya kan kita emosi ya. Gitu. Oke. Oke, Bu. Ya, oke. Gini, saya berikan analogi ya, Bu ya. Saya berikan analogi bahwa di lampu lalu lintas, Bu. Ibu sedang di lampu lalu lintas, Ibu tahu ketika lampunya berwarna merah, kita harus, sorry sebentar ya, saya. Ketika lampunya berwarna merah, kita harus berhenti, dan ketika kita melanggar lampu merah itu, maka kita akan ditilang. Betul begitu ya, Bu ya? Ya. Nah, apa yang akan terjadi ketika Ibu bertemu dengan polisi yang bicara baik-baik, simpel aja, dia cuma bilang, mohon maaf Ibu, saya minta SIM-nya, nanti diambil di pengadilan, karena Ibu melanggar lampu merah. Kemudian Ibu mencoba berkata, tolonglah Pak, tadi saya tuh buru-buru Pak, saya begini, saya begitu. Kemudian Pak polisinya bertanya, oh ya Bu, emang Ibu mau kemana? Apa yang Ibu pikirkan ketika Pak polisi ini bertanya, emang Ibu mau kemana? Apa yang Ibu pikirkan? Pasti Ibu akan berpikir ini, wah kayaknya Pak polisi ini bisa dirayun. Betul? Yeah. Jadi ketika ada sikap kita yang menunjukkan kita bisa open untuk tawar-menawar, anak akan mencoba tawar-menawar. Oke, saya lanjutkan. Katakanlah waktu polisi itu berkata, emang Ibu mau kemana? Saya mau ke sini, Pak. Saya mau ini, bisa diceritakan ya. Lalu bapaknya bilang, oh ya Bu, saya turut prihatin ya Bu. Tapi mohon maaf, SIM-nya tetap saya sita, Ibu nanti ke pengadilan. Lain kali mungkin Ibu bisa lakukan A, B, dan C. Lain kali. Tapi untuk hari ini tetap saya sita. Besoknya Ibu berani nggak langgar lampu merah lagi? Enggak sih. Enggak. Tapi ketika hari itu Pak polisinya berkata, ya udah Bu, hari ini nggak apa-apa, saya turut ini ya Bu ya, saya turut prihatin, hati-hati, lain kali tolong jangan diulang. Lain kali Ibu ulang nggak? Ya mungkin ada sih diulang. Jadi itu yang terjadi ya, bukan masalah proses diskusinya. Jadi tadi Pak polisi ini juga berempati, dia nanya, emang Ibu kenapa? Tapi at the end dia berkata, oh ya saya turut prihatin Bu, tapi sorry, SIM-nya tetap seharusnya saya sita karena ini aturannya. Ya, dia nggak galak, dia nggak bentak-bentak, dia nggak malak, tapi dia baik, tapi dia tegas. Nah itu yang harus dilakukan orang tua dengan anak yang suka tawar-menawar, baik tapi tegas. Nah detailnya nanti kita akan bahas di sesi lain ya. Mungkin kalau memang Ibu ini dengan urusan makan, bisa Bu gabung di acara bulan Oktober. Kami mengundang Dr. Sylvia juga yang memang pakar gizi. Jadi nanti lengkap sekali informasinya. Ilmunya akan lengkap. Gitu. Oke. Ya, Bu ya. Oke, terima kasih. Ya, Baik, karena waktu yang terbatas, saya harus tutup acara ini. Ya, bagi Anda yang memang ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan parenting, silahkan follow Instagram saya, maria.mpsi, atau di WhatsApp juga boleh langsung kalau dia mau konsultasi, atau boleh via email, silahkan di-capture halaman ini. Saya senang sekali kontak dengan Anda yang memang Anda berminat sekali belajar tentang parenting. Saya akan dengan senang hati untuk menjawab seadanya waktu saya, begitu ya. Oke, hari ini saya tutup dulu acaranya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan berguna. Setidaknya sekarang Anda punya mindset yang berbeda, yakni bukan bagaimana caranya supaya dia patuh terhadap perkataan saya, tetapi bagaimana caranya
supaya dia mau melakukan apa yang saya katakan ini dengan cara yang benar. Sehingga Anda akan memikirkan, oke, saya akan lakukan step 1, 2, 3, 4 supaya dia bisa lakukan dengan benar. Anda akan jadi coach, Anda akan jadi pelatih, bukan jadi bos atau atasan yang hanya mengatur-ngatur atau menyuruh-nyuruh anak. Ya, sekian acara malam ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat beristirahat dan selamat mengasuh anak-anak dengan positif. Thank you semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Maria. Terima kasih, Bu Maria. Ya. Thank you. Yes.